Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani Syafitri, NPM A1E022002. Di sini saya berasal dari Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya memilih skenario 2 dalam pembelajaran inovatif materi alat-alat optik pada kelas 8 SMP. Dimana kita ketahui skenario 2 ini yaitu untuk kondisi sekolah yang sudah ada teknologi, ada jaringan dan sudah lengkap alat-alatnya. Baik, di sini saya memilih materi SMP Fisika alat-alat optik. Adapun skenario pembelajaran yang kreatif dan inovatif mengenai alat-alat optik dengan optik yang akan saya jelaskan yaitu menggunakan pendekatan student center learning yang melibatkan eksplorasi, kolaborasi dan pemanfaatan teknologi. Nah, di sini saya mengusung tema eksplorasi alat-alat optik melalui proyek sains interaktif. Langsung saja, sebelum saya menjelaskan bagaimana skenario pembelajaran yang akan saya gunakan, saya merumuskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, di mana di sini saya memiliki 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami prinsip kerja alat-alat optik seperti lensa, cermin, mikroskop, teleskop, dan kamera. Lalu yang kedua, mampu mengaplikasikan prinsip optik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan pemecahan masalah. Nah, setelah saya merumuskan tujuan pembelajaran ini, saya selanjutnya akan langkah-langkah pembelajaran yang akan saya skenariokan, yaitu yang pertama saya pada kegiatan pendahuluan yang pertama itu berdoa. Maka saya akan memandu siswa-siswa saya dalam berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Lalu setelah berdoa saya akan melakukan ice breaking, di mana saya menunjukkan gambar-gambar dari alat-alat optik seperti mikroskop, teleskop, kamera atau kacamata. Dan setelah saya menunjukkan gambar-gambarnya, maka saya akan memberikan atau meminta mereka menebak fungsi alat-alat yang telah saya contohkan gambarnya tadi. Lalu setelah ice breaking ini, selanjutnya saya akan memberikan stimulus visual pada materi alat optik ini menggunakan PET simulation, di mana PET simulation ini adalah aplikasi atau web yang akan mendemonstrasikan bagaimana alat-alat optik itu bekerja. Selanjutnya, pada kegiatan inti dalam pembelajaran itu saya akan membentuk kelompok kecil, di mana satu kelompok kecil itu membahas satu alat optik dan mereka bertanggung jawab mengeksplorasi satu alat yang mereka pilih. Misalnya kelompok satu itu membahas mikroskop, maka mereka akan membahas mikroskop dan mengeksplorasi bagaimana mikroskop itu bekerja dan bagaimana cara penggunaannya. Setelah membentuk kelompok kecil ini, saya akan meminta mereka mengeksplorasi alat optik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip alat optik tersebut dan sesuai dengan kelompok yang telah saya buat tadi. Baik, selanjutnya itu setelah mereka mengeksplorasi dan memahami cara kerja alat kelompok tadi, maka selanjutnya mereka akan menampilkan presentasi dan diskusi bersama-sama di kelas. Nah, setelah presentasi, mungkin dari kelompok lain itu akan saya berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi tentang penemuan dari masing-masing kelompok. Nah, setelah presentasi dan diskusi dan jalannya presentasi dan diskusi ini, baik, selanjutnya itu saya akan memberikan penugasan mandiri kepada masing-masing siswa dengan tugas yaitu membuat infografis mengenai alat-alat optik yang dipelajari dan bagaimana cara menggunakannya menggunakan Canva ataupun bermacam platform lainnya. Nah, adapun kegiatan penutupnya, saya akan memberikan kesimpulan dan penguatan materi mengenai pentingnya memahami alat-alat optik dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, serta adapun perkembangan teknologi optik dalam bidang kesehatan, astronomi, dan fotografi. Nah, di sini mungkin kolaborasi yang dapat saya lakukan seperti itu dan inovasi yang akan saya lakukan dalam pembelajaran seperti itu. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.